dekat sama kuburan. Maka malam ini kita diingetin oleh Sahibul Bait mengundang kita. Almarhum sudah 4 tahun yang lalu meninggal dunia. Kenapa bisa mengadakan haul begini? Karena meninggalkan anak yang soleh, solehah. Maka ini peringatan buat kita, pelajaran buat kita, buat bapak, saya, semua kita yang hadir. Akankah besok kita meninggal dunia? Anak kita ingat gak kayak begini? Bandanya habis dibagiin. Banda dibagiin apa enggak? Dibagiin kalau ada bandanya. Cuma 3 rumah doang. Apa yang mau dibagiin? Maka berbahagia orang tua ketika dia meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Maka saya ngingetin buat diri saya dan buat seluruh jamaah yang hadir, khusus buat kawan-kawan yang muda. Kenapa? Karena tantangan ke depan, tantangan kita akan lebih berat dari hari ini, saudara. Ini sesepuh kita yang ada di kiri kanan kita, yang ada di depan kita, mereka ukuran selamat. Amin. Kenapa tantangan kita ke depan akan lebih berat dari hari ini? Karena perang hari ini bukan perang lewat senjata, tapi perang lewat pemikiran. Kenapa perang lewat pemikiran? Karena kita jadi bingung, apa ada orang kafir kudu disebut kafir, apa disebut non muslim? Bingung gak Pak? Nah, Bapak aja bingung, bagaimana saya? Itu perang pemikiran tuh. Maka buat kita yang awam, buat kita yang gak ngerti, ada orang yang pintar ngomong A, kita ikutin. Ada orang yang pintar berseberangan ngomong B, kita ikutin. Kenapa? Emang kita nyegeblek. Tapi tanggung jawab anak-anak kita ke depan akan lebih berat dari hari ini. Bintara hari ini akan berbeda dengan Bintara 20 tahun yang akan datang. Benar apa benar? Nih teman-teman, hadroh, jangan hadroh doang lo pukulin. Di rumah saya juga banyak Pak anak-anak muda kayak begini. Sering saya kasih tahu, tabarukan dengan main hadroh, baca sholawat. Jangan hanya pada saat kalian baca maulid. Ketika ada penceramah, siapapun yang ceramah dengerin, jangan yang HP. Bocah sekarang mau baca maulid emang ada HP. Ya Pak ya? Bener nggak? Giliran HP-nya mati bisa baca? Lillahi ta'ala ini bang, saya ngomong nih guru-guru kita nih produk lama semua nih. Jangan tibang walama aroda, wabah itu yang panjangan gue masih hafal. Bener nggak Pak? Iya, nggak pakai ngelihat HP, emang HP-nya kagak. Bener nggak? Nah iya. Ketika kalian mengandalkan handphone yang kalian lihat mati, nah gelagapan dah lu. Ayo lu. Makanya juga ngaji nih, mumpung guru-guru kita masih banyak, ada majlis taklim, ada masjid, ada musola. Ketika yang tua meninggal dunia, ada anak-anak muda yang soleh, solehah, dia terus melanjutkan perjuangan orang-orang tuanya. Hadir di peringatan maulid, dia baca tahlil, dia baca yasin, nggak pakai ngintip di surat, nggak pakai ngintip di handphone. Kenapa? Apal. Alhamdulillah. Bocah sekarang lihat pakai HP, harokatnya masih salah Pak. Benar deh, saya ngomong. Kenapa? Karena emang dia nyontek apa adanya, yang harusnya dibaca Fathah, dia baca Doma. Orang nyonteknya begitu. Maka ini tanggung jawab kita bersama ke depan. Tantangan anak-anak muda kita akan lebih berat dari hari ini. Kenapa? Kalau hari ini Bapak bisa melihat dan menyaksikan hasil kinerja tuh pemerintahan kita, ada jembatan tol tuh yang kata orang Bintara rada mahal, naik di Pondok Lapa turun di Caman 14.000 Pak. Bener nggak? 14.000 tuh. Insya Allah beberapa tahun ke depan itu di Jati Bening pinggir tol bakal ada kereta cepat dengan durasi kurang dari setengah jam. Bapak dari Jakarta sampai ke Bandung insya Allah cepat nyampe. Insya Allah. Itu infrastruktur yang bisa kita saksikan sampai hari ini dan ke depan akan lebih mewah dari hari ini. Tapi anak-anak kita ke depan tantangan pemikirannya akan lebih berat dari hari ini. Kenapa? Kalau anak kita nggak kita ajarkan ilmu agama, ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya kita digeblek-geblekin orang Pak.
Naudzubillah. Maka yang punya anak, anaknya suruh pada ngaji. Yang punya anak, anaknya suruh datang ke majelis taklim. Kalau zaman 80 90-an ada anak ngaji digampar sama guru ngaji, berani nggak ngadu ke babanya? Wallah, ditambahin sama baba, bener nggak? Iya, bocah sekarang nggak ngadu babanya, ngadu guru ngaji, diajarin berantem guru ngajinya, bener nggak? Iya. Pindah dia tuh bocah, udah 5 guru ngaji dia pindah-pindah mulu, kira-kira bocah makin pintar apa makin goblok? Nah, babanya juga yang salah. Karenanya malam hari ini kita diingatkan oleh keluarga besar almarhum bahwa kematian adalah sesuatu yang teramat dahsyat. Ketika besok kita meninggal dunia, saya meninggal dunia, Bapak meninggal dunia, kita butuh orang-orang yang kayak malam hari ini hadir. Makanya kata Nabi, cari teman setia yang ketiga. Teman setia itu ada 3. Teman setia yang bagaimana? Ada teman setia yang ketika kita meninggal dunia, ketika kita lagi sakaratul maut, dia ngeliatin muka kita, ngakinin kita tuh. Yang kedua, ada teman setia ketika kita sudah meninggal dunia, kita dimandiin, kita dikafanin, kita disolatin, bahkan ketika kita masuk ke kuburan, dia nganterin ke kuburan kita. Tapi yang kudu kita cari teman setia yang ketiga. Meskipun jasad kita udah dipendam di dalam tanah, jasad kita udah hancur, kuburan kita udah rata, bahkan kuburan kita kegusur, orang-orang yang setia sama kita masih bacain Fatihah buat kita. Nih yang perlu kita cari yang ketiga, Pak. Ini kayak almarhum nih, udah 4 tahun nih. Udah 4 tahun. Secara hitung-hitungan kita kayaknya jasadnya paling enggak udah berubah bentuknya. Benar apa benar? Tapi ketika ada saudara, ada sahabat, ada anak, ada putra dan putri, ada tetangga yang kita tinggalkan, ketika habis sholat nama kita terus disebut, baba kita Fatihain, tuh teman setia tuh. Engkau kita Fatihain, tuh teman setia. Tetangga kita yang kebaikannya banyak terus kita Fatihain. Sampai saat ini kita masih tahu jalan ke Haji Nur Ali, padahal kita nggak pernah ketemu mukanya, benar nggak? Iya. Kenapa? Karena orang baik. Maka kita nggak akan dapat kebaikan kalau kita nggak pernah berkumpul bersama orang yang baik. Maka ayo cari teman setia. Teman setia yang kudu kita cari bukan di tempat tongkrongan. Teman setia nggak bakal kita dapat kecuali dapatnya di majelis taklim. Kenapa? Karena setiap guru ngaji ketika dia akan mengawali pengajian, dia pasti baca Fatihah buat yang meninggal. Benar nggak, Pak? Iya. Segitu doang tuh. Biar kata kita datang ngajinya kalau lagi mekriaan doang. Di kampung saya ada tuh, Pak. Bulan depan dia mekriaan. Ngaji nih. Pertama duduknya di belakang. Minggu kedua dia berani maju dikit. Pas sudah tinggal seminggu lah acara di rumah dia, berani beradab ke depan guru. Nah berbisik dah. Mulai kok sama Ustadz pakai nemenin ngopi, padahal sejam-jam nggak pernah ngopi bareng Ustadz. Ada orang Bintar yang begitu ada? Mana orang? Itu abis kriaan, kancep aja hilang, nggak ketahuan, Pak. Itu orang Jati Bening, Pak, ini. Orang sini mah nggak beda ya. Padahal maaf, besok kalau nama kita udah ditulis di bendera kuning, kita butuh orang yang datang, Pak. Ketika nama kita diumumin di pengeras suara masjid musola, ada tetangga yang kenal sama kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah almarhum saudara kita Bapak Anu bin Anu. Kata temen yang semalam pulang ngaji bareng, ya Allah semalam ngaji pulang bareng sama gua. Kaget apa enggak? Tuh yang begitu tuh yang kita cari. Jangan ketika nama kita diumumin, kita disyukur-syukurin orang. Loh, syukur emang gara-gara dia nih kampung jadi resah buat ayam gue hilang mulu. Ada yang begitu?
Tuh, jangan sampai begitu kita tuh Pak. Maka kita lagi nyari orang-orang siapa besok yang bakal datang ke rumah kita ketika nama kita udah ditulis di bendera kuning. Saya, bapak, saudara, semua kita lagi nyari orang-orang siapa yang bakal datang besok malam takziah pertama sampai malam ke-7 kayak begini. Nih, udah kita cari nih. Kalau di Bintara, maaf, beribu maaf, ada orang kaya rumahnya gede banget, pagar sampai tinggi, nggak kenal sama tetangga. Ketika dia mati, bapak datang nggak? Datang nggak? Yang sebelah kok pura-pura kagak tahu ada tetangga mati. Tuh rumah gede. Mendingan kita nih, maka jangan bangga kalau dekat sama pejabat. Maaf Pak Roy, maaf ini lillahi ta'ala. Jangan bangga ketika kita dekat sama pejabat, jangan bangga ketika kita dekat sama anggota dewan, jangan bangga ketika kita dekat sama artis, jangan. Yang besok datang tahlil ke rumah kita, tetangga kita tuh, yang rumahnya reot, bener nggak? Tuh, cari tuh tetangga. Emang anggota dewan mau turun ke kuburan Pak? Enggak, gila. Agak bakalan kan? Siapa yang turun? Tetangga bapak tuh yang bapak hina-hina. Tetangga kita tuh yang kita jelek-jelekin, tetangga kita tuh yang kita kecilin. Maka cari orang-orang siapa besok yang bakal datang ke rumah kita ketika kita meninggal dunia. Saya butuh orang-orang, bapak-bapak juga butuh orang-orang. Semua kita butuh orang-orang yang akan menyaksikan akan kebaikan dan kebaikan yang kita lakukan.